Halo Animers, kembali lagi di Alunime. Kali ini saya akan memberikan sebuah kisah di mana seorang biksu muda bernama Iku, ini orangnya, dia adalah cucu dari Jotokujo, seorang penasehat kuil Saienji yang memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa di dalam dirinya. Dia juga dikelilingi oleh para biksuni cantik di kuil tersebut. Ada yang bernama Sugai Hinata, Sugai Sakura, atau Dayuko, Amanagoa Haruka, Yuki, dan Chitose Nanbu. Lalu muncul seorang anak baru bernama Kazumi yang menjadi primadona sekolah dan menjadi saingan berat Chitose berebut Iku. Tidak usah banyak bacot, angkat kaki, kendorkan celana kalian agar perut bisa bernapas pas rebahan. Dan inilah Amanaide Yukatsu. Di awal scene kita melihat ada sebuah perkumpulan dari para ketua biksu, namun acara tersebut ditunda. Kemudian seorang membacakan sebuah pesan dari kepala biksu tinggi Gono yang isinya kurang lebih, di zaman yang seperti ini, di tengah masyarakat yang mengalami kehancuran, kita sebagai biksu tidak akan mampu untuk bisa menghentikan dan memperbaiki moral masyarakat. Dan pada saat genting tersebut akan ada sebuah biksu suci Saizen yang akan mampu menyelamatkan kita semua. Tapi diharapkan bahwa semua kepala biksu yang hadir di sini tidak mempercayai isu tersebut. Kemudian sebuah perbincangan sinis antara ketua sesepuh kuil Saienji, yang satu bernama Jotokujo dan yang satunya bernama Kougen. Kemudian di dalam ruangan terdapat 5 orang wanita yang melakukan undian. Siapa yang menangani Oji? Dan ternyata Chitose lah yang giliran piket. Kemudian Chitose dibantuin Iku, ini wajahnya. Singkat cerita, siang hari pun tiba. Di siang hari mereka berdua mendatangi klien mereka, yang mana tugas mereka adalah membacakan sebuah mantra sutra setiap sebulan sekali. Untuk apa mereka melakukan hal tersebut, nanti kalian akan tahu. Kemudian mereka berdua dipersilakan masuk ke dalam sebuah altar. Dan di dalam altar tersebut mereka bertemu dengan Kazuki Kazuzani. Ini orangnya. Dia memperkenalkan diri sebagai biksu pemula dari kuil Kosouji. Dan memiliki aliran sekte yang sama dengan mereka berdua, yaitu Saitoshi. Jadi sebenarnya mereka adalah sebuah biksu yang memiliki kekuatan Saitoshi, yaitu sebuah kekuatan yang dimana tidak hanya melihat sebuah hantu, tapi mereka bisa memurnikan sebuah roh jahat. Tujuannya apa? Tentu saja agar roh tersebut tidak menjadi roh gentayangan dan bisa beristirahat dengan tenang. Klien mereka tiap bulannya adalah keluarga Todo, dan ini adalah roh dari Todo itu sendiri, yang tetap menjadi roh penasaran. Setelah berbincang dan introduction tadi, Kazuki langsung mengucapkan mantra-mantra dalam teknik pemurniannya. Tapi roh jahat tersebut balik menyerang mereka, dan beruntung Iko menyelamatkannya. Tapi setelah menyerang Iko, roh jahat tersebut keluar ketakutan. Apa yang terjadi sebenarnya? Nanti kalian akan tahu. Di dalam kuil, kembali adu mulut terjadi antara Jotokujo dengan Kougen, seorang sakti yang beraliran Saitoshi, sedangkan Kougen beraliran Seiki Shinryu, yang mencurigai bahwa ada sesuatu dalam diri Iku karena dia ditempatkan di dalam kuil biksuni. Sekedar tahu saja, biksu dengan biksuni itu berbeda ya. Biksu itu untuk laki-laki, sedangkan biksuni untuk perempuan. Kemudian sekilas ada scene seorang Kazumi melakukan sebuah ritual malamnya. Apa yang dilakukan?
Saya juga masih belum tahu. Pagi pun tiba. Iko diminta para rekannya untuk mengambil patung Daikoku Sama. Daikoku Sama adalah sebuah dewa pertanian yang terkenal di Jepang. Kemudian Iko mendatangi sebuah rumah yang ternyata itu adalah penginapan dari Kazumi. Oke, ini terjawab sudah. Yang dilakukan oleh Kazumi semalam, dia meminta pembantunya untuk menelpon seseorang. Ternyata dia menelpon pihak kuil untuk mengambil patung Daikoku Sama. Di dalam gudang, Iko dan Kazumi yang melakukan pengemasan patung tersebut mengalami insiden. Hingga sore hari, si Iko belum juga kembali. Ini mengakibatkan kecurigaan dari teman-temannya. Akhirnya, Chitose dan Yuko yang hendak mencari Iko. Dan ternyata, Kazumi sengaja memancing nafsu seorang Iko agar dia bisa berubah. Iko kemudian menjadi seorang pendekar yang berbeda dari sebelumnya, dengan kekuatan dan karisma yang sangat kuat. Dengan marahnya, Chitose kembali menghajar Iko agar dia sadar. Dan Kazumi menghilang saat itu juga. Di tahun ajaran baru di sekolah Tausen Timur, Hinata baru masuk kelas 1 dan disambut oleh para temannya, atau lebih tepatnya kakak kelas. Di acara penyambutan juga ternyata ada sebuah nama yang membuat semua penonton tercengang. Ya, Kazumi masuk ke sekolah Tausen Timur. Tiba-tiba muncullah roh pendiri OSIS di Tausen Timur. Dia selalu hadir tiap tahun di acara peresmian anggota baru yang selalu menggoda para anak baru, terutama bagi mereka yang cantik. Hadirnya yang selalu membuat risih siswa akhirnya dapat perlawanan dari para biksuni ini dan diancam akan dimurnikan. Di bulan pertama, para anak baru tersebut diwajibkan untuk mengikuti klub mana yang akan mereka masuki. Hinata yang menjadi primadona kala itu menerima tawaran dari pihak klub masak, klub fotografi, klub kesenian, klub drama, hingga klub penelitian Hinawa. Kazumi yang sekelas dengan Hinata memilih untuk mengikuti klub yang ada di sekolah itu satu persatu. Kemudian di kelas karate mereka bertemu dengan Haruka, yang mana dia adalah murid kelas 3 yang memiliki kelebihan, ya benar-benar kelebihan. Di saat berlatih antara Kazumi dengan Hinata, si Kazumi meminta bantuan kepada orang yang misterius untuk melawan dengan Iko. Dan baru disadari bahwa orang tersebut adalah si roh pendiri OSIS yang tadi, yang dibebaskan oleh Kazumi di gudang untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama katanya. Lagi-lagi kita dibuat merinding dan tentunya kalian akan melotot oleh tindakan Kazumi ini yang memancing nafsu seorang Iko, yang menyebabkan Iko berada pada posisi terkuatnya. Tak perlu waktu lama, roh pendiri OSIS tersebut mampu diusir alias dimurnikan oleh kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh Iko. Seorang mantan siswa sekolah bernama Yanagi, ini orangnya. Dia adalah roh yang sedang dimurnikan oleh Kazumi. Tapi setelah memurnikan Yanagi, si Kazumi mengatakan bahwa dia menikmati proses itu. Tapi masih kurang puas bila tidak bersama Iko. Wow, ada apa sebenarnya si Kazumi ini? Esok hari pun tiba. Roh Yanagi yang kala itu muncul kembali di sekolah sedang berkonsultasi kepada Iko. Dia mengatakan bahwa dia jatuh cinta kepada Kazumi dan ingin negosiasi kepada Iko. Bila dia bisa membantunya mendapatkan Kazumi, dia akan mendapatkan majalah ini. Tapi ketika Kazumi datang, Yanagi baru tahu kalau Kazumi lebih memilih mencintai Iko semata. Setelah rapat komite sekolah yang mana akan diselenggarakan sebuah festival olahraga,
Kazumi dan Chitose berjalan berduaan. Kazumi yang saat itu langsung mengatakan bahwa dia mencintai Iko dan tidak peduli apa yang dirasakan oleh Chitose. Pokoknya ini benar-benar persaingan, itu katanya. Dan malam tersebut Yanagi datang menemui Kazumi. Dia mengutarakan isi hatinya. Tapi tentu saja Kazumi menolaknya. Tidak hanya ditolak, dia melakukan pemurnian terhadap roh Yanagi hingga dia kembali ke alam arwahnya. Tapi esok paginya Yanagi muncul kembali ke sekolah. Dan kali ini Yanagi ingin menantang Iko untuk bertanding secara sehat dalam festival olahraga. Yang menang akan mendapatkan seorang Kazumi. Tidak hanya para lelaki tersebut, Kazumi juga menantang Chitose untuk taruhan. Siapa yang akan menang dalam lomba lari ini, dia berhak menggunakan Iko sepuasnya. Saya ulangi lagi, menggunakan Iko sepuasnya. Wow. Akhirnya festival olahraga tersebut dimulai. Yanagi, yang notabene dia adalah seorang roh, sangat mudah berhasil memenangkan banyak perlombaan dan membuat Iko kalah telak. Tapi beruntung saja di saat tertentu Kazumi menolong Iko dengan membaca mantra terhadap roh si Yanagi. Sedangkan di perlombaan lari wanita, Kazumi malah mengalami kekalahan. Tapi Kazumi punya siasat lain, dia mengunci Iko di dalam gudang sekolah. Dan lagi-lagi menggunakannya agar dia memasuki mode biksu suci. Kazuki-chan ga sonna koto. Dari sekian banyak klub yang ditawarkan kepada Hinata, ternyata pilihan Hinata jatuh pada klub penelitian Hinawa. Tidak hanya Hinata, tapi juga Kazumi dan Iko. Itu yang membuat banyak sekali musuh di kalangan Iko. Tidak hanya itu, Chitose dan Sakura juga ikut dalam penelitian Hinawa. Hinata yang saat itu melihat ada semacam sesajen di balik gunung itu, merasakan aura mistis yang aneh. Tapi tidak sengaja dirusak oleh Kazumi, sehingga membuat roh penunggu area itu marah, dan membuat para Hinawa dimanapun bergoyang-goyang dengan sendirinya. Kemudian dengan sigapnya para anggota Biksuni bersiap untuk melawan roh tersebut. Ternyata roh jahat Hinawa tersebut membawa efek para lelaki di sekitarnya. Dia menjadikan para lelaki tersebut semakin bernafsu. Ketika Chitose dan Sakura ditangkap oleh roh jahat, Hinata mengaktifkan kekuatan yang ada dalam dirinya. Ternyata hewan mungil yang ada di pundaknya setiap hari tersebut berubah menjadi iblis yang besar, yang menjadi lawan tanding yang sepadan si roh jahat Hinawa. Hal ini membuat para rekan biksuni lainnya tercengang. Oke, itu saja rangkuman anime Amanaite Yokkatsu kali ini di episode 1 hingga 4. Nantikan episode berikutnya di Alunime. Tidak bosan untuk meminta para animers menekan tombol subscribe dan like. Pekerjaan yang mudah namun berdampak besar bagi perkembangan channel kami ini. Seperti biasa, bye animers!